Bab 017, Kiki. Sonia melihat wajah Kiki dengan lucu. "Ki, kamu kok bengong seperti itu sih? Apa yang kamu lihat?" tanya Sonia dengan heran. "Wajah kamu lucu banget seperti itu Ki, ada apa sih?" tanyanya lagi. "Aku akhirnya bisa mendengar dari mulutmu agar kita bisa segera membalaskan tuduhan yang tidak berdasar dari pemuda sinting itu," kata Kiki. "Sudah Ki, aku sangat letih masa bodoh dengan pria itu. Aku harus tidur sekarang juga, tubuhku terasa sangat letih," katanya kembali. "Bentar San, kamu jawab apa tadi?" tanya Kiki dengan heran. "Aku jawab sekenanya saja," kata Sonia. Dia kemudian langsung membaringkan tubuhnya tanpa mempedulikan ucapan Kiki lagi. Sonia langsung saja tertidur tanpa beban. Dia sama sekali tidak ingin memikirkan semuanya sekarang karena kelelahan yang menguasai dirinya membuat Sonia sampai harus kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi, Sonia merasa terganggu hampir saja dia terlelap. Dia kemudian mengambil ponsel itu dan melemparkannya begitu saja sehingga hancur berkeping-keping. "San, kamu sudah gila ya?" tanya Kiki dengan heran. Sonia tidak mempedulikannya, dia mengambil bantal dan menutupi wajahnya sendiri. Sonia bahkan tidak ingin menjawabnya sama sekali. Dia benar-benar sudah sangat kesal sekarang. "San," panggil Kiki kembali. "Ki, please. Biarkan aku tidur," kata Sonia kembali. Kiki pun akhirnya membiarkan Sonia untuk tidur kembali. Kiki memperhatikan Sonia, ada perasaan hangat di hatinya. Dia mengambil beberapa kertas kontrak yang telah ditandatangani Sonia, Kiki kemudian membacanya kembali. "Kontrak tidak beberapa lama lagi akan selesai, sebaiknya aku mulai memeriksa penawaran kontrak yang baru. Karena masih ada beberapa perusahaan yang berada di dalam daftar antrian untuk memperkerjakan Sonia," pikir Kiki lagi. Sonia pernah memberikan ide kepada Kiki, mengapa dia tidak mencoba menjadi model seperti dirinya. Kiki kini mulai mempertimbangkan keinginan Sonia, karena dia melihat banyaknya tawaran yang sedang menunggu Sonia. Kiki memiliki fisik yang hampir sama dengan Sonia. Tinggi, cantik dan berkulit putih. Bahkan Kiki juga bersikap sangat lembut dan menawan. Kiki sudah lama menjadi asisten Sonia, karena dia masih belum bisa menjadi model. Entah mengapa dia sama sekali tidak menginginkan gemerlapnya dunia. "Apa aku tidak sebaiknya mengikuti saran dari Sonia ya? Aku ingin sekali membantu Sonia. Tidak enak rasanya aku harus membebani Sonia terus-menerus. Selama ini Sonia telah membantu biaya hidupku dan kedua orang ibu angkat kami. Aku bahkan merasa kedua ibu angkat kami telah memberikan kehangatan layaknya seorang ibu yang selama ini mencampakkan kami," pikir Kiki dengan sedih. Kiki hanya bisa menatap jalan kehidupan dirinya dan Sonia dengan sangat sedih, karena mereka memang orang-orang terbuang yang tidak diinginkan lagi. Kiki bahkan tidak menginginkan apapun selain cinta seorang ibu. "Aku harus mencoba menjadi model, setidaknya aku akan menghidupi diriku sendiri. Tidak mungkin aku meminta pertolongan Sonia terus-menerus, akan sangat memalukan apabila aku mengharapkan bantuannya setiap saat. Walaupun aku menjadi manajernya dan mendapatkan gaji dari dirinya, aku merasa aku tetap bergantung terus kepada Sonia," pikir Kiki dengan sedih. "Tidak ada salahnya bukan aku mencobanya. Sebaiknya aku menelepon ibu saja, meminta pendapat dari ibu. Karena sudah lama aku memikirkannya ternyata aku belum menemukan keputusannya sama sekali," pikir Kiki. Kiki mengambil ponsel dari dalam tasnya dan mulai menelepon ibunya. "Ibu Rika," karena Ibu Winarsi juga berada di rumah yang sama. "Halo, Bu. Apa Ibu sehat?" "Kami berdua juga sehat Bu," katanya lagi. "Ada apa Ki? Apa kalian ada masalah?" tanyanya lagi. "Maaf Bu, apa Ibu mempunyai banyak waktu? Boleh nggak Kiki berbincang dengan Ibu? Karena ada yang ingin Kiki tanyakan kepada Ibu," kata Kiki kembali. "Sudah tentu, memangnya Kiki ada masalah apa?" tanya Rika kembali. "Bu, bagaimana kalau Kiki mengikuti jejak Sonia untuk menjadi model?" tanya Kiki. "Tidak masalah Ki, kalau Kiki memang berminat mengapa tidak? Toh tidak ada salahnya bukan? Tidak ada yang salah dengan itu Ki. Hanya saja apa kamu sanggup melakukannya? Kamu mau ikut sekolah modeling?" tanya Rika kemudian. "Tidak usah deh Bu, aku sepertinya sudah bisa karena aku melihat gerakan Sonia dan aku bisa belajar banyak dari dirinya, Bu," kata Kiki kembali. Kiki kemudian menatap dinding putih yang ada di hadapannya, dia melirik Sonia yang masih saja tertidur dengan lelapnya. "Kalau ada kesempatan, maka aku akan melakukannya Bu. Aku merasa tidak enak kalau hanya menerima uang dari Sonia terus Bu, aku juga ingin berusaha," bisik Kiki.
Kiki segera keluar dari kamar karena dia melihat Sonia menggeliat di tempat tidurnya. Dia takut suaranya mengganggu Sonia. Halo Bu, iya Bu. Aku ingin mandiri juga Bu, karena aku melihat Sonia sangat lelah Bu, jadi aku akan mencari seorang manajer baru Bu. Dia akan menggantikan tugasku dan mengurus kami berdua. Aku ingin sekali mencari uang sendiri dan tidak menyusahkan Sonia lagi, kata Kiki. Baiklah Ki, Ibu setuju saja dengan maksud kamu. Karena Ibu yakin kamu itu adalah orang yang baik sama seperti Sonia. Kalian sudah seperti kakak beradik, jadi Ibu yakin kalian berdua pasti akan menjadi orang sukses, kata Rika kemudian. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu atas saran Ibu, ucap Kiki kembali. Kiki kemudian meletakkan ponselnya dan mulai duduk di kursi tengah, tiba-tiba saja rasa kantuk mulai menyerangnya. Kiki kemudian tertidur karena memang dia hampir sama dengan Sonia, tidak tidur semalaman. Tidak berapa lama kemudian Kiki tertidur nyenyak, napasnya sangat teratur. Sampai akhirnya dia bermimpi sedang berada di sebuah taman yang indah, dia melihat sahabat ciliknya sedang memegang sebuah kon yang berisi es krim dan menawarkannya kepadanya. Kiki merasa tertarik dan berniat menjangkau kon es krim tersebut, ternyata tidak sampai. Kiki terus berusaha dan menjangkaunya karena dia sudah berniat akan memakan es krim yang sangat menggiurkan itu. Tangan Kiki terangkat dan terus saja menggapai udara, sampai akhirnya Kiki berbalik badan dan terjatuh dari atas kursi. Aduh, ternyata aku hanya bermimpi. Sakit, ucap Kiki. Dia meringis kesakitan dan tidak menyangka dia bermimpi. Aduh, tidur siang saja pun aku bisa bermimpi. Bagaimana kalau aku tidur malam hari lagi? Kalau orang lain biasanya mimpi adalah bunga tidur, sedangkan aku mimpi bagi aku adalah monster yang terus saja mengejarku, pikir Kiki merinding. Setiap hari Kiki sebenarnya hanya membutuhkan beberapa jam untuk beristirahat karena dia sama sekali tidak ingin bertemu dengan monster-monster kecilnya. Kiki bahkan harus sampai ketakutan apalagi monster itu mulai menyerangnya. Kiki tidak ingin dikuasai oleh monster yang ada di dalam pikirannya. Mama, kamu pasti sudah melupakan aku. Sedari kecil, Mama tidak menginginkan setan kecil seperti diriku, pikir Kiki sedih. Bab 018, keluar dari cangkang. Sonia dan Kiki sepakat akan membuka lowongan manajer bagi mereka berdua. Sonia menatap Kiki dengan bahagia. Nah begitu dong Ki, kamu harus segera keluar dari cangkangmu. Jangan hanya melihat aku terus, kalau dilihat dari postur tubuhmu kamu lebih tinggi beberapa jam dari aku, dan tubuh langsingmu juga merupakan modal. Wajahmu juga sangat cantik Ki, tetapi kalau kuajak kamu selalu tidak mau. Apa yang membuat kamu berubah pikiran seperti itu? Tanya Sonia kembali. Iya San, aku merasa tidak enak melihat dirimu yang terus saja bekerja bahkan melebihi batas kemampuanmu. Kamu terlihat sangat lelah, aku hanya bisa menerima gaji yang kamu berikan, kata Kiki sedih. Sonia menarik tangan Kiki, dan merangkul tubuh Kiki dengan perasaan hangat. Ki kita itu saudara, jadi tidak ada yang perlu kamu cemaskan. Aku tidak pernah mengeluh dan menganggap aku itu jauh lebih hebat dari dirimu. Aku bahkan berpikir akan selalu membantu kamu dan kedua ibu kita. Padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan kepadamu untuk menjadi model mereka, karena mereka menyukai parasmu yang cantik, puji Sonia kembali. Kiki tersenyum mendengar pujian Sonia, karena baginya yang terpenting sekarang adalah mencari nafkah untuk dirinya sendiri saja sudah cukup. Dia tidak ingin bergantung kepada Sonia lagi. Ki, kamu bisa mengambil beberapa job yang masih nganggur, tapi sebelum itu kita harus mencari manajer kita terlebih dahulu. Untuk tahap awal kita cari dulu seorang manajer baru kemudian kita akan mencari manajer baru untukmu. Karena jobmu masih belum banyak maka sebaiknya kamu tidak memakai manajer dulu Ki, kalau tidak maka honormu akan habis untuk menggajinya. Jadi jadwalmu kamu susun saja sendiri, kata Sonia kembali. Sonia kemudian menatap Kiki kembali, dan tersenyum bahagia. Ki, aku yakin kamu juga bisa sukses seperti aku, kata Sonia lagi. Kiki tersenyum hangat dan menatap Sonia dengan perasaan bahagia, karena bagaimanapun mereka berdua adalah dua orang yang telah mengangkat diri mereka menjadi dua orang kakak beradik. Semalam aku sudah memasukkan lamaran kerja itu di medsos. Lihat ada yang melamar sekarang. Coba baca San, dia dulu adalah seorang manajer dari penyanyi hebat, bagaimana apa kita menerimanya? Tanya Kiki kembali. Sonia menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia cocok dengan kita, kata Sonia. Coba kamu beri balasan surelnya, katakan kita akan mewawancarai dia dulu, setelah itu baru kita akan memutuskan apa kita akan menerimanya atau tidak, kata Sonia kembali. Aku sangat setuju, San, katanya kembali. Tidak berapa lama Kiki kemudian menghubungi pelamar tersebut dengan membalas surel yang dia kirim ke alamat surel Kiki. Aku mencantumkan,
dia boleh datang sore ini menjumpai kita ya San, mumpung sekarang weekend jadi kita ada banyak waktu, kata Kiki. Iya Ki, aku setuju. Mana job yang bisa kamu ambil silahkan ambil saja Ki. Asalkan perusahaan yang ingin mengontrak kita bersedia untuk memakai dirimu, kata Sonia. Iya San, thanks ya. Sepertinya aku akan memulai dengan perusahaan yang menawarkan aku kontrak langsung. Walaupun masih iklan kecil, ya tidak apa-apa. Sekalian belajar San, kata Kiki kembali. Kiki kemudian memperlihatkan sebuah kontrak yang ada di tangannya. Kontrak itu masih bernilai kecil, kontrak salah satu makanan ringan. Kiki hanya ikut sebagai gerombolan anak sekolah yang sedang memegang makanan tersebut dan menggoda pasangan yang sedang memakannya. Kontraknya kecil San, hanya pemeran pengganti saja, kata Kiki. Dari kecil baru bisa jadi besar Ki, semangat ya. Aku akan terus mendukungmu, katanya lagi. Kiki kemudian menatap Sonia dengan perasaan senang. Mereka masih saja bermalasan di kamar dan enggan untuk mandi. Hari ini adalah waktu berharga mereka, namun yang kegiatan yang paling favorit yang mereka lakukan adalah tidur dan bermalasan. Ki, kamu masak apa? Tanya Sonia. Kiki menatap Sonia dengan senyuman hangat. Biasa hanya nasi goreng saja, kita makan ini dulu ya, waktu makan pagi telah lewat sebenarnya ini lebih cocok disebut brunch daripada breakfast atau lunch, kata Kiki dengan nyengir. Sonia tersenyum mendengarkan perkataan Kiki, sementara Sonia mempersiapkan 2 piring dan mengisinya dengan nasi goreng. Mereka makan dengan nikmat, walaupun sangat sederhana namun membawa kenikmatan tersendiri. Ayo Ki, nanti telat. Jangan sampai dia lebih dahulu nyampe daripada kita, kata Sonia kembali. Kiki kemudian mengambil kunci mobil dan segera menuju parkiran gedung apartemen. Ki, biar aku saja yang bawa. Kamu tidak letih? Tanya Sonia kembali. Kiki kemudian tersenyum dengan rasa bahagia, karena walaupun Sonia sangat terkenal namun hatinya sangat baik. Terima kasih ya San, kamu adalah malaikat bagi kami semuanya, kata Kiki. Jangan pernah katakan aku seperti itu Ki, aku akan selalu ada untuk kalian. Kalian itu adalah orang-orang yang paling berharga untukku, kata Sonia kembali. Sonia kemudian menatap Kiki dan mencium dahinya dengan lembut. Sonia kemudian mengendarai mobil sport dengan santai keluar dari gedung apartemen mereka. Sonia mengarahkan mobilnya ke salah satu kafe sebagai tempat perjanjian mereka. Setelah sampai di kafe tempat perjanjian mereka, lalu Sonia memarkirkan mobil sportnya dan sesuai dengan arahan salah satu petugas sekuritinya. Sonia kemudian menganggukkan kepalanya dengan hormat kepada salah satu petugas sekuriti di sana. Mereka kemudian terperangah karena tidak menyangka kedatangan seorang tamu penting. Mbak Sonia, bahkan salah satu artis yang selalu muncul di televisi, katanya lagi. Sonia menganggukkan kepalanya dan menatap petugas security tersebut sambil tertawa manis. Model, Pak, kata Kiki kemudian. Iya, boleh minta foto Mbak? Tanyanya dengan malu. Boleh, tentu saja boleh. Tapi ibu di rumah tidak cemburu bukan? Tanya Sonia sambil menggoda bapak security tersebut. Sudah pasti tidak Nona, hehehe, katanya lagi. Boleh, Pak, mana ponsel bapak biar asisten saya yang fotoin. Salah Pak, salah satu calon model masa kini, kata Sonia sambil bercanda. Kiki dan bapak security tersebut kemudian tertawa geli mendengar gurauan Sonia. Kiki segera mengambil foto Sonia bersama bapak security tersebut. Sebentar, aku juga ikut, ada artis terkenal kok aku ngak diajak, kata teman sesama security tersebut. Kiki dan Sonia tertawa melihat kelucuan para bapak security tersebut, mereka kemudian meminta agar Sonia mau menandatangani baju security mereka dengan spidol. Loh apa bapak tidak dimarahi? Tanya Sonia heran. Bisa-bisa gaji bapak dipotong, kata Sonia. Tidak Nona tenang saja, karena pemiliknya sangat baik. Malah bisa jadi iklan untuk kafe ini, jika orang terkenal seperti Anda mau datang ke kafe ini, katanya lagi. Sonia tertawa mendengarnya, tawanya mengundang Kiki dan kedua security itu juga ikut tertawa. Kemudian Sonia menandatangani baju seragam mereka dengan spidol. Setelah mengucapkan terima kasih Sonia dan Kiki segera memasuki kafe itu. Bel yang ada di atas pintu berbunyi ketika pintu kaca kafe dibuka. Sesosok wanita melihat ke arah mereka, sesaat dia terpana. Audi, pikirnya heran. A few moments later. Bab 019, Masa Lalu. Wanita itu menatap Sonia dan Kiki dengan wajah pucat pasi, dia menggigit bibir bawahnya sendiri sampai dia menyadari situasi saat itu. Sementara Kiki segera menelepon calon pelamar mereka. Halo, Anda sudah sampai.
Tanya Kiki kemudian. Kiki akhirnya mengetahui bahwa wanita yang melihat ke arah mereka adalah calon pelamar yang mereka tunggu. Wanita yang memperhatikan mereka tadi ternyata adalah pelamar tersebut. Maaf, apakah Anda Mbak Lina? Tanya Kiki kemudian. Lina menganggukkan kepalanya membenarkan semua yang dikatakan oleh Kiki. Iya benar, saya Lina. Nona Sonia dan Nona Kiki, katanya sambil menatap mereka dengan hormat. Mbak sudah lama menjadi manajer? Tanya Sonia kembali. Sebenarnya sudah lama, Nona, katanya kemudian. Sebaiknya Mbak memanggil kami dengan nama saja. Aku Sonia dan itu Kiki, kata Sonia kembali. Iya, Mbak sudah tahu, Sonia adalah model papan atas, kata Lina kembali. Sekalian saya perkenalkan Mbak, Kiki ini juga calon model, dan bisa saja dia lebih hebat dari saya sendiri, tawa Sonia. Sonia kemudian tertawa senang ketika dia memperkenalkan Kiki sebagai calon model terkenal. Ki, bagaimana menurutmu Mbak Lina? Tanya Sonia. Kurasa tidak masalah San, sepertinya Mbak Lina itu sudah tahu semua pekerjaannya. Jadi sebaiknya kita membiarkan saja Mbak Lina untuk mencobanya dulu, toh tidak ada salahnya bukan? Tanya Kiki kembali. Baiklah aku akan mencobanya dan meminta Mbak Lina melakukannya terlebih dahulu, kata Sonia kembali. Sonia kemudian menatap Lina dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan sebagai tanda awal mereka akan melakukan kerjasama. Baik Mbak, mulai besok Mbak datang ke alamat ini ya. Setelah itu kita akan berangkat bareng. Apa Mbak bisa mengemudikan mobil? Tanya Sonia kembali. Lina menganggukkan kepalanya. Sebenarnya kami memiliki supir Mbak, hanya saja masih dirawat di rumah sakit. Begitu Pak Adi sembuh maka dia yang akan membawa mobil itu kembali. Jadi untuk saat ini maka Mbak dulu yang membawa mobil ya, kata Sonia kembali. Lina menganggukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Lina kemudian menatap mereka kembali. Sementara Sonia dan Kiki memesan minuman mereka langsung meminumnya sampai habis. Kami permisi dulu ya Mbak, besok datang jam 6 pagi, bisa Mbak? Tanya Sonia. Tidak masalah San, aku akan datang tepat waktu, kata Lina. Setelah Sonia membayarkan semua tagihan makanan yang mereka pesan, Sonia dan Kiki segera meninggalkan ruangan kafe tersebut. Kamu tidak apa-apa? Tanya Sonia kepada Kiki. Sonia heran melihat wajah Kiki yang sesaat tampak bingung. Aku merasa sepertinya Mbak Lina terkejut melihat kita, kata Kiki lagi. Kamu memang aneh Ki, itu hal lumrah bukan? Mungkin bisa saja dia tidak menyangka aku yang akan datang, kata Sonia lagi. Sonia kemudian tertawa karena dia yakin seperti itu, akhirnya Kiki juga menganggapnya angin lalu. Setelah Sonia dan Kiki meninggalkan kafe tersebut Lina masih saja duduk di sana, termenung di sana karena dia masih saja heran dengan kemiripan kedua gadis itu dengan majikannya yang dulu. Audi, maafkan aku, karena kamu menjadi hancur dan meninggalkan dunia menyanyi selamanya. Aku yang menyebabkan kamu seperti itu, tetapi apa karena aku merasa bersalah dengannya maka kedua gadis itu terlihat mirip sekali dengannya. Yang satu mirip dengan wajahnya sementara yang satu lagi mirip sekali dengan cara bicara dan tertawanya. Nona Audi maafkan aku, karena aku telah menjatuhkanmu, sesal Lina. Lina mengusap wajahnya dengan kasar. Padahal kejadiannya sudah hampir 20 tahun yang lalu, namun aku masih belum bisa melupakannya. Aku bahkan tidak bisa melupakan bagaimana wajah Audi saat itu. Lina membayangkan ketika Audi menatapnya, sehingga perasaannya tercabik-cabik menjadi serpihan rasa bersalah. Semuanya sudah terjadi namun dia tidak dapat kuasa melupakannya. Mbak Lina, apa yang terjadi Mbak? Mengapa aku ada di kamar ini? Ini bukan kamarku Mbak, kata Audi. Dia menatap Lina yang saat itu memandangnya dengan sangat gelisah. Lina bahkan terdiam melihat Audi yang masih duduk di atas tempat tidur dengan hanya memakai selimut. Lina masih menatapnya dengan perasaan bersalah karena Audi masih belum menyadari kejadian tadi malam. Audi tiba-tiba merasa tubuhnya sangat dingin, dia kemudian melihat tubuh polosnya dari balik selimut. Mbak Lina, apa yang terjadi? Kemana pakaianku? Jeritnya kaget. Dengan memakai selimut dia menutupi tubuh polosnya dan segera berdiri. Apa yang Mbak lakukan? Mengapa aku tidak menyadarinya? Ada apa ini Mbak? Jawab, bentak Audi dengan marah. Tanpa dia sadari dia melihat bekas kasur yang dia tiduri di sana ada seberkas noda darah yang berwarna kecoklatan. Apa itu? Siapa yang melakukannya? Jawab aku tidak suci lagi. Ya Tuhan, dosa apa ini? Tanya Audi dengan marah. Sementara Lina hanya terisak menangis, menyesali kejadian tersebut. Audi menatap Lina dengan suara menggelegar dia mengamuk, dia menarik spray yang ada di tempat tidur melemparnya dan menarik rambut Lina dengan marah.
Jawab aku. Apa Mbak pikir aku ini wanita murahan? Siapa yang melakukannya? Ah, aku membenci, Mbak. Aku tidak tahu Mbak bisa sekejam itu. Aku benci, jerit Audi dengan marah. Audi mengamuk seperti orang gila, seluruh isi kamar tersebut habis berantakan membuatnya seperti kapal pecah. Baru sekali itu Lina melihat Audi mengamuk. Audi, maafkan aku ya, aku memang bersalah. Mbak memang bersalah, aduh Audi sakit. Lepaskan rambut Mbak, jangan ditarik seperti itu. Pinta Lina kembali. Audi tidak mempedulikannya, dia masih saja mengamuk sampai dia kelelahan. Rambut Lina dan Audi sekarang benar-benar sudah berantakan. Mereka bahkan tidak menyadari penampilan mereka berdua sudah seperti orang gila. Audi yang masih memakai selimut menutupi tubuh polosnya akhirnya duduk di lantai menangis tidak karuan. Lina yang merasa bersalah akhirnya secara diam-diam meninggalkan Audi keluar dari kamar itu. Audi yang tidak menyadari kepergian Lina masih saja meratap menyesali kejadian tersebut. Audi bahkan menjambak rambutnya sendiri karena kesalnya. Siapa yang mendengar Audi saat itu pasti akan merinding, karena sebentar Audi menangis, sebentar Audi tertawa seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Audi kemudian menyesali dirinya bahkan memukul tubuhnya dengan rasa sesal, dia kemudian membersihkan dirinya berulang kali sampai seluruh tubuhnya harus menahan sakit akibat gosokan tangan Audi yang kasar di seluruh tubuhnya. Setelah selesai mandi, Audi masuk lagi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya lagi. Begitu terus berulang kali karena dia merasa tubuhnya sudah sangat kotor. Audi yang tidak mempedulikan keberadaan Lina hanya bisa menangis dan menyesali dirinya sendiri. Tubuhnya melemah menahan sakit hatinya membuat dia merasakan kelelahan luar biasa. Audi bahkan terus saja menangis dan membiarkan dirinya meratapi nasib malangnya sampai akhirnya dia pingsan tidak sadarkan diri. Bab 020, Job pertama. Kiki yang baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai model untuk pertama kalinya merasakan kebahagiaan. Dia kemudian mempersiapkan dirinya datang lebih awal dari janji yang telah disepakati bersama. Kiki segera menaiki taksi online untuk sampai di lokasi pemotretan. Ternyata tempat pemotretan yang mereka tuju adalah sebuah studio kecil. Kiki melihat alamat itu sekali lagi, ternyata benar. Namun hatinya sangat bangga dan bahagia karena ini adalah pengalaman pertamanya. Maaf, Mas, saya melamar menjadi salah satu model yang akan ikut pemotretan. Kepada siapa saya harus melapor, Mas? Tanyanya lagi. Itu, pria yang di sana. Apa kamu melihatnya? Tunjuk pemuda itu. Kiki melihat seorang laki-laki berumur sekitar 40-an sedang berbicara kepada salah satu awak krunya. Mas, saya salah satu model yang dikontrak. Saya melapor kepada siapa ya, Mas? Tanyanya lagi. Oh iya, siapa nama kamu? Tanya fotografer tersebut. Namaku Kiki, Mas, apa yang harus kulakukan, Mas? Tanya Kiki. Kamu kecepatan Ki, tunggu sebentar lagi ya. Model utamanya belum sampai, jadi kamu boleh nunggu yang lain dulu ya, kata fotografer tersebut dengan ramah. Siap, Mas, kata Kiki kembali. Kemudian Kiki duduk di salah satu kursi untuk menunggu model utamanya. Dia memandang para kru yang lalu lalang sibuk mengatur kamera dan perlengkapan untuk pemotretan. Tentu saja Kiki duduk dengan santai di sana sambil membuka ponselnya. Membuka beberapa aplikasi karena membosankan. Kiki melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Astaga, ternyata waktunya sudah lewat, tetapi model utamanya malah belum datang sama sekali. Semuanya masih model pendamping, pikir Kiki kesal. Untuk mengusir rasa bosannya Kiki menelepon Sonia. San, apa Mbak Lina sudah sampai? Tanya Kiki. Udah Ki, kamu tidak perlu cemas ya, Mbak Lina on time kok, kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu sudah melapor ke fotografernya bahwa kamu anak baru? Tanya Sonia kembali. Sudah San, ini lagi nunggu anak yang lain. Mereka pada belum nyampe, kata Kiki. Baiklah Ki, selamat bertugas ya, jangan lupa untuk makan siang, kata Sonia kembali. Aduh kamu ini San, kok kamu nasehatinnya ke aku? Seharusnya aku yang menasehati kamu, seharusnya kamu itu jangan sampai lupa makan siang. Aku tidak sesibuk itu, sementara kamu. Sudah pasti sibuk, lebih sibuk dari aku karena jadwalmu jauh lebih padat daripada aku, kata Kiki. Sonia hanya bisa tersenyum mendengar perkataan Kiki. Baik Ki, selamat bekerja ya, kata Sonia sambil menutup ponselnya sendiri. Kiki melihat model lain sudah berdatangan, bahkan model utamanya juga baru saja datang. Dia orang terakhir yang datang bahkan sudah terlambat hampir 1 jam lamanya. Kiki menutup ponselnya dan tiba-tiba dia mendengar keributan dari ruang penata rias. Biasanya ruangan itu disediakan untuk model utamanya. Kiki heran dan menajamkan telinganya,
karena dari tempat duduk itu dia dapat mendengar suara dari ruang tata rias tersebut. Walaupun studio ini kecil, setidaknya perlengkapannya lumayan lengkap. Bahkan ada sebuah ruang yang disediakan khusus untuk merias model. Kiki kemudian memperhatikan ke ruangan tersebut, ternyata fotografernya telah datang untuk melihat ada masalah apa. "Maaf, ada apa Kira?" tanya fotografer tersebut. "Begini Mas, Adam, aku tidak suka dengan penata rias ini. Terlalu, lihat saja hasil dandannya sangat memalukan. Kamu belajar make up artis dari mana? Kamu malu-maluin tahu nggak?" bentaknya dengan kasar. Kiki sampai mengelus dadanya mendengar suara model utama itu, yang menggelegar dan terdengar sangat kasar. "Adam," sang fotografer akhirnya bertanya kepadanya. "Maaf Kira, sebenarnya riasan kamu sudah oke, tidak ada yang dipermasalahkan lagi. Kamu sudah cantik senatural mungkin, kita kan mau syuting seperti anak sekolah. Kostum kalian saja anak SMA, jadi riasan seperti itu sudah cukup," kata Adam lagi. Model utama yang dipanggil Kira itu hanya melengos tidak senang. Dia menatap Adam sehingga matanya benar-benar melotot. "Aku menginginkan jerawatku hilang. Jangan seperti ini," katanya dengan marah. Selagi mereka berdebat, salah satu kru memanggil model pengganti untuk segera mengganti pakaian mereka dengan pakaian seragam anak SMA. Mereka kemudian segera bergegas memakainya. Kiki yang tidak suka melihat tingkah Kira yang sombong, pura-pura tidak mengacuhkan wajahnya yang marah. Mereka kemudian memasuki ruang rias untuk mengganti pakaian mereka secara bergantian, karena di sana ada tirai tertutup untuk mengganti pakaian mereka sendiri. "Ini lagi, ngapain kalian berkumpul di sini dan membuat ruangan ini menjadi penuh sesak seperti ini? Apa kalian pikir ruangan ini dibuat untuk kalian?" tanyanya dengan sombong. Kiki kini menatapnya dengan tatapan datar. "Ya, ampun sombong banget. Padahal dia bukanlah model terkenal atau apa, bagaimana lagi kalau dia menjadi model terkenal? Wah, semakin semena-mena dong dia dengan orang lain," pikir Kiki dengan kesal. "Hei kamu, anak kemarin sore saja, sudah sok kamu ya? Untuk apa kamu melihat wajah saya seperti itu? Apa kamu pikir kamu itu sudah terlalu cantik sehingga kamu sombong dan kamu mau pamer?" tanyanya kepada Kiki. Kiki hanya diam dan tidak bergeming sedikitpun. Dia hanya bisa melihat wajah wanita itu dengan tatapan kesal. "Ada apa? Apa kamu tidak senang dengan yang kukatakan? Kamu pikir kamu itu sudah hebat dan mau mengalahkan saya? Jangan pikir kamu itu hebat ya. Aku tidak akan membiarkan kamu begitu saja," ancam Kira kepadanya. Kiki hanya diam dan tidak menanggapinya. "Jangan ditanggapi, dia memang orangnya seperti itu. Apalagi kamu sangat cantik," dia merasa tersingi dan membencimu tanpa sebab, kata gadis yang ada di depan Kiki. Dia memakai gaun kuning dan tersenyum tipis ke arah Kiki. "Lisa, tutup mulutmu. Apa mulutmu itu aku mau tutup?" tanyanya lagi dengan kasar. Sementara Lisa gadis berbaju kuning segera menutup mulutnya karena dia tidak ingin mencari gara-gara dengan Kira karena menurut kabar yang berhembus Kira kenal dengan pemilik studio ini. Ketika Kira tidak melihat mereka lagi, dia kemudian menatap Kiki sambil berbisik. "Dia itu seperti ratu kecil, karena dia mengenal pria pemilik studio ini," bisik Lisa lagi. Kiki hanya tersenyum menanggapi komentar Lisa. Kiki hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena bingung melihat tingkah laku Kira yang tidak masuk akal sama sekali. "Maaf ya, Ki. Biasa model kacangan sok menjadi papan atas. Serasa dunia ini miliknya dan selalu minta diladeni. Kamu tahu bukan tipe manusia seperti itu. Dia tidak akan mau menerima kelebihan orang lain. Hati-hati Ki, sepertinya dia cemburu melihat kecantikanmu. Memang dibanding dengan dirinya kamu lebih pantas menggantikan dia. Jadi dia sadar kamu itu lawan terberatnya, maka kamu harus berhati-hati ya," kata Adam lagi. Kiki hanya bisa meneguk air ludahnya karena panik. Tidak dia sangka hari pertama dia kerja tidak semulus bayangannya. Kiki terhenyak kaget ketika ada suara yang membentak dia dengan kasar. "Hei, dasar manusia bodoh.